Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan horas. Sebelum memulai hari ini dengan semua aktivitas yang kita rencanakan, mari sejenak mengambil waktu untuk menyegarkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat, kasih, dan perlindungan-Mu sampai hari ini. Banyak hal yang semestinya kami syukuri dan menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Oleh karena itu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 17 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilakan. Renungan Harian Jumat 10 November 2025 diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dalam bahasa Batak didok, jadi hehe masih Ananias, jebogoti mah bagasi, dia pehon mah tangana tu ibana, uhut didok, oh Saulus, anggia, disuruh Tuhani do au, aima Yesus nani idami di pardalananmu rotuson, asa sumuang mardida huhut goktondi perbadiaho, amin. Amanginang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah hidup yang diubahkan melalui pertobatan. Sejalan dengan Almanak HKBP, gereja menekankan topik di Minggu Advent yang kedua ini tentang pertobatan dengan mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Paubahamu marohamuna, ainunga songgop harajaon banuagijangi. Tentu setiap orang memiliki masa lalu, apakah itu tentang hal yang baik, seperti keberuntungan, keberhasilan, atau mungkin kesuksesan, hingga mendapatkan penghargaan dan dikenang orang. Atau mungkin masa lalu kita ada yang buruk, suram, dan bahkan terlalu gelap, yang membuat kita tidak berharga dan malu untuk mengingat-ingatnya lagi. Tetapi kabar baiknya, Tuhan tidak melihat berdasarkan masa lalu kita, entah itu sebaik atau seburuk apapun yang telah kita lakukan. Ketika masa lalu kita begitu gelap dan suram, dan di satu titik kita mengalami perubahan dengan menyadari sesungguhnya semua kesalahan yang telah kita lakukan melalui jamahan ilahi, disitulah kita mendapatkan pertobatan. Dan Allah tentunya telah memiliki rencana besar ke depan yang Ia persiapkan. Perubahan hidup Saulus menjadi Paulus adalah bukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih karunia Allah. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bertobat, Saulus adalah seorang Farisi yang sangat fanatik, sangat ketat menaati hukum Taurat. Dia dididik oleh Gamaliel, seorang guru terbaik pada zamannya. Ia memusuhi dan mengancam para pengikut Kristus, menangkap dan menganiayanya, dan berusaha menghentikan gerakan pekabaran Injil. Baginya, orang Kristen, pengikut Kristus, adalah ancaman yang harus dibasmi. Bahkan dia hadir saat Stefanus ditelanjangi dan dirajam hingga mati martir di Yerusalem. Tindakannya menganiaya dan menghancurkan pengikut Kristus, dia yakini sebagai tindakan untuk membela kehormatan Allah dan kesucian hukum Yahudi. Dia memandang para pengikut Kristus sebagai bidah atau murtad yang membahayakan komunitas Yahudi. Sehingga bagi jemaat mula-mula, nama Saulus bukan sekadar menakutkan, tetapi sebuah teror yang terus mengintimidasi kehidupan orang percaya. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam perjalanan Saulus ke Damsyik yang bertujuan untuk menangkap para murid Yesus, Saulus mengalami perjumpaan ilahi. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Ia pun rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara Yesus yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Akibatnya, Saulus menjadi buta dan harus dituntun masuk ke kota. Selama 3 hari dia buta dan dia tidak bisa makan dan minum. Dia buta bukan hanya secara fisik, tetapi Tuhan sedang membukakan matanya secara rohani. Kemudian Tuhan memanggil Ananias dalam suatu penglihatan. Ia salah seorang murid Yesus di Damsyik untuk mendatangi Saulus. Tetapi ia takut. Reputasi Saulus sungguh menakutkan dan mengancam. Tetapi Tuhan berkata, "Dia adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu dengan taat, Ananias pun pergi dan dia menumpangkan tangan ke atas Saulus. Apa yang terjadi? Saulus dipulihkan, seolah-olah selaput gugur dari matanya, dan ia pun dapat melihat kembali. Saulus dipenuhi Roh Kudus. Perubahan sejati terjadi ketika Roh Kudus bekerja. Saulus menerima panggilan baru dari penganiaya Kristus menjadi pemberita Kristus. Disinilah nats renungan hari ini menjadi sangat penting, yaitu sebuah momen ketika pertobatan Saulus benar-benar dimulai. Adapun keseluruhan perubahan ini dimulai dari ketaatan seorang murid biasa yang bernama Ananias. Amang-inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari ketaatan Ananias dan pertobatan Saulus, kita bisa melihat ada 3 hal utama. Yang pertama, ketaatan Ananias membuka jalan bagi pertobatan Saulus. Ananias bisa saja menolak karena takut, tapi ia memilih mempercayai Tuhan. Kadang Tuhan memakai kelemahan kita dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk membuka jalan bagi setiap orang bertemu dengan Kristus. Yang kedua, Saulus dipulihkan secara fisik dan rohani. Mata Saulus terbuka kembali, namun lebih penting lagi, mata rohaninya dibuka untuk melihat kehendak Tuhan. Pertobatan sejati dimulai dari pemulihan hati dan arah hidup yang baru. Dan yang ketiga, Roh Tuhan melengkapi Saulus untuk hidup baru. Pertobatan bukan hanya soal meninggalkan masa lalu, tetapi juga menerima kuasa baru untuk masa depan. Roh Kudus mengubah Saulus menjadi Paulus. Ia salah seorang rasul besar bagi bangsa-bangsa yang termasyhur dalam memberitakan berita keselamatan dari Yesus Kristus. Amang-inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang menjadi refleksi dari nats renungan hari ini? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Poin yang pertama, Tuhan sanggup mengubah siapapun. Jika Tuhan bisa mengubah Saulus, seorang penganiaya, keras hati, penuh kemarahan, maka Tuhan juga sanggup mengubah hidup siapapun hari ini. Keluarga yang jauh dari Tuhan, teman yang keras kepala, seorang yang hidupnya hancur, bahkan diri kita sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Poin yang kedua, pertobatan adalah proses membuka mata rohani. Seperti Saulus yang buta sebelum disembuhkan, kita pun sering buta oleh ego, kesibukan dan kenikmatan hidup, amarah, dosa atau tujuan yang salah. Pertobatan berarti Tuhan membuka mata kita untuk melihat mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Adanya panggilan hidup untuk memberitakan Kristus dan menjadi saksi yang hidup dan bersedia mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita akan melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Poin yang ketiga, Tuhan memakai orang biasa untuk membawa pemulihan luar biasa. Ananias bukan seorang pemimpin besar, bukan tokoh terkenal, namun ia seorang yang tunduk
dan taat kepada Kristus. Hari ini Tuhan bisa memakai doa-doa kecilmu, sikap dan perbuatan baikmu, dukunganmu pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Terlebih di saat ini, banyak yang kehilangan harta, bahkan nyawa pada waktu banjir bandang melanda wilayah Sumatera. Mungkin tanpa sadar, kita sedang menjadi Ananias bagi seseorang yang tidak kita kenal. Dan poin yang keempat, pertobatan sejati selalu menghasilkan arah hidup baru. Setelah dipulihkan, Saulus tidak kembali ke hidup lamanya. Ia melayani Tuhan dengan menyebarkan berita keselamatan dari Kristus untuk bangsa-bangsa dan mendirikan banyak jemaat yang tersebar. Pertobatan bukan hanya bertobat secara emosi, tetapi berubah dalam keputusan, kebiasaan, hubungan, dan karakter. Jika Tuhan memulihkan kita, itu berarti Ia mau memakai kita. Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, kisah pertobatan Saulus mengajarkan pada kita bahwa Tuhan sanggup mengubah masa lalu paling gelap menjadi masa depan yang paling bersinar. Tuhan memanggil kita keluar dari kehidupan lama dan membuka mata kita untuk mengikuti jalannya. Dan perubahan dari Saulus menjadi Paulus bukanlah karena kekuatan manusia, tetapi karena kasih Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Hari ini, Tuhan yang sama masih bekerja, membuka mata, memulihkan hidup, dan memberi arah yang baru. Biarlah kita membuka hati seperti Saulus dan taat seperti Ananias dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terlebih di masa Advent yang syahdu dan teduh ini. Marsama Debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk meninggalkan manusia lama dengan bertobat dan mengenakan manusia baru. Dan bukalah mata rohani kami seperti Engkau membuka mata Saulus. Pulihkan kami, arahkan hidup kami, dan pakailah kami seperti Engkau memakai Ananias. Jadikan kami menjadi alat-Mu untuk membawa terang dan kasih-Mu di dalam keluarga, gereja, lingkungan pekerjaan, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara kami ini. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki karir yang membanggakan. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang belum menentu ini. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga untuk anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Berdoa untuk Inang Tiurma Boru Simangunsong dari Wik Hegar yang pada hari ini genap berulang tahun. Kiranya berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita, dan menjadi tiang doa di tengah keluarga. Juga untuk keluarga Amang F. Siregar Boru Ginting dari Wik Delta Mas yang pada hari ini berulang tahun pernikahan. Berkatilah keluarga ini dan anaknya Preti Boru Siregar. Berikanlah kebahagiaan dan sukacita menjadi keluarga yang takut dan berkenan di hadapan-Mu sampai maut memisahkan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari dulu
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.